Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Martin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Muara Siram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan atau menyampaikan pemahaman saya terhadap materi ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, koneksi antar materi dalam modul 1.2, yaitu bagaimana guru tergerak, bagaimana guru bergerak, dan bagaimana guru menggerakkan. Sedangkan yang kedua adalah koneksi antar modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya bagi ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah peristiwa. Di peristiwa ini, saya akan menyampaikan momen yang paling penting di dalam materi ini. Sedangkan yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang saya alami selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Sedangkan yang ketiga adalah tentang pembelajaran apa yang dapat saya petik di dua modul ini. Dan yang terakhir adalah rencana ke depan yang akan saya lakukan berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Baiklah, pengajar praktik serta ibu fasilitator yang saya hormati, yang pertama kali saya paparkan adalah bagaimana koneksi antar materi di dalam modul 1.2. Yang pertama adalah bagaimana manusia tergerak. Nah, di sini disampaikan beberapa teori, yaitu teori tentang cara kerja otak atau cara berpikir. Cara kerja otak terbagi menjadi dua, yaitu sistem kerja otak yang cepat, kemudian sistem kerja otak yang lambat. Keduanya terjadi dalam proses berpikir manusia. Ada yang terjadi secara refleks atau otomatis, ada juga yang bekerja dengan stimulus dan respons. Kemudian, manusia juga tergerak karena adanya kebutuhan, yaitu kebutuhan genetisnya, kebutuhan untuk bertahan hidup, dan sebagainya. Ini adalah salah satu latar belakang bagaimana manusia tergerak. Kemudian, yang ketiga yaitu tahap tumbuh kembang anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara membagi menjadi wiraga dan wirama. Disinilah proses pembagian tersebut digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan cukup lengkap sehingga dapat bermanfaat bagi guru untuk memahami bagaimana proses belajar siswa, kemudian dari proses ini bagaimana treatment yang harus diberikan sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Nah, selain daripada itu, selanjutnya ada teori perkembangan dari Erikson. Di sini Erikson membagi perkembangan anak ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah harapan, kemudian ada tekad, dan selanjutnya ada tujuan, berikutnya ada kompeten, kemudian loyalitas dan cinta. Hal ini juga mempermudah kita untuk memahami bagaimana perkembangan murid kita dari awal umurnya, kemudian sampai pada tahapan cinta ini yang dibagi oleh Erikson ini. Keduanya ini penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Erikson ini sebagai input positif bagi guru untuk menganalisis, memahami, kemudian menerapkan treatment yang tepat bagi anak didiknya dalam proses pembelajaran. Baiklah, berikutnya kita sampai pada bagaimana manusia merdeka itu bergerak. Nah, apa yang menjadi latar belakang manusia itu bergerak? Apa yang membuatnya meninggalkan kelembaman? Apa yang membuat manusia ini menjadi merasa penting untuk bergerak? Nah, di sini ada beberapa motivasi yang saya pahami. Manusia dengan kecerdasannya diberikan pilihan-pilihan, atau manusia merdeka mampu membuat sebuah pilihan. Nah, di sini manusia memiliki kemerdekaan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kemauan dirinya. Kemudian yang kedua adalah termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang dalam pemahaman saya berasal dari dirinya sendiri, berasal dari apa yang ia cita-citakan, tidak berasal dari faktor eksternal. Nah, atau faktor ekstrinsik. Nah, di sini saya memandang bahwa motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang cukup dapat dijadikan acuan bagi seorang pribadi dan memiliki kekuatan yang utuh agar dia mencapai suatu tujuannya. Mengapa?
Karena ketika motivasi intrinsik ini telah hadir pada diri seseorang, dia tidak membutuhkan motivator dari luar lagi. Nah, mengapa seperti itu? Karena motivasi yang tercipta dari luar diri kita cenderung hanya terjadi beberapa saat setelah dimotivasi. Saya ambil contoh. Saya sering mendengarkan motivator menyampaikan sesuatu. Saat saya mendengarkan hal itu, saya merasa termotivasi. Saya ingin berubah, saya ingin melakukan ini, saya ingin memberikan itu. Tetapi hal tersebut seiring berjalannya waktu akan mengalami penurunan. Dan inilah yang disebut sebagai pseudo motivasi atau motivasi semu. Kemudian berikutnya adalah ada materi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah harapan dan tujuan yang ingin kita terapkan kepada siswa, yang ingin kita berikan kepada murid. Nah, dalam kesempatan ini, profil pelajar Pancasila saya rasa akan menjadi suatu identitas bagi seluruh murid bangsa Indonesia dalam mendiferensiasikan dirinya dengan murid dari negara lain, atau bahkan membuat suatu ciri yang artinya dapat merefleksikan hal-hal yang dibawa oleh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana manusia bergerak ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai guru penggerak yang dibagi ke dalam 5 hal. Yang pertama, berpihak kepada murid. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus selalu memihak dan menghambakan dirinya kepada murid, tidak kepada faktor-faktor internal kepribadiannya, keegosentrisannya terhadap apapun yang ia cita-citakan di dalam kelas. Maksudnya seperti ini, mungkin saya memiliki ambisi untuk menjadikan murid saya sebagai seorang yang sukses, sebagai seorang yang berprestasi, tapi pada kenyataannya saya tidak dapat melakukan itu. Nah, ini akan menimbulkan kecewaan bagi diri saya sendiri. Sehingga ketika saya benar-benar berpihak pada murid, bukan berpihak kepada egosentrisme saya sendiri, maka hal ini akan memberikan rasa aman kepada saya, rasa aman kepada anak didik saya, dan diharapkan akan memberikan efek yang baik terhadap pembelajaran karena tidak ada tekanan dan egoisme dari kedua belah pihak. Berikutnya, nilai guru penggerak adalah mandiri. Nah, mandiri di sini mencerminkan bahwa ketika seseorang menjadi guru penggerak, ia memiliki daya terhadap kemampuan mengatur dan belajarnya, kemudian memberikan sesuatu kepada lingkungannya. Mandiri di sini memiliki cakupan yang begitu luas. Namun saya akan persempit pada diri pribadi seorang guru penggerak saja. Dia mampu menimbulkan motivasi terhadap dirinya, kemudian guru penggerak mampu memberdayakan apa yang sudah ia miliki dan apa yang akan ia capai ke depannya dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah reflektif. Betapa kita sadari bahwa 2 hal sebelumnya itu sangat memiliki nilai idealisme yang tinggi, akan tetapi guru penggerak dituntut harus reflektif. Mengapa reflektif? Karena sejauh apapun perjalanan, untuk melihat apa yang sudah dicapai, apa-apa kesalahan yang sudah dilakukan, kemudian perbaikan apa yang harus dilakukan, maka seyogianya sebagai seorang guru penggerak, kita harus bercermin atau merefleksikan diri kita tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus diperbaiki secara totalitas dan komprehensif. Berikutnya, nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Guru penggerak paham atau diharapkan paham bagaimana proses segala sesuatu itu harus melibatkan banyak pihak. Guru penggerak seyogianya harus melakukan kolaborasi, karena sifat kolaboratif ini adalah hal yang penting bagi seorang guru penggerak. Guru penggerak bukan berarti bergerak sendiri, tetapi mampu menggerakkan komunitas praktisi, komunitas orang tua, komunitas siswa, dan berbagai komunitas di lingkungannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari kolaborasi ini didapatlah berbagai hal yang ketika disatukan akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Kemudian berikutnya, nilai guru penggerak yang wajib diteladani adalah inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif berarti memiliki daya inovasi, memiliki daya menciptakan sesuatu yang belum pernah tercipta sebelumnya. Apakah ini harus besar? Tidak. Apakah ini harus luar biasa? Tidak juga. Inovatif berarti mengubah sedikit demi sedikit apa-apa hal yang dianggap sudah mungkin kurang relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika dilakukan inovasi, hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan maupun perkembangan secara umum.
Selanjutnya, dalam materi ini dimuat juga bagaimana cara menggerakkan manusia. Apa saja yang harus dipahami dari hal tersebut? Yang pertama adalah berpikir strategis. Berpikir strategis berarti memikirkan hal apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana menanggulanginya, bagaimana preventifnya, bagaimana cara kita membuat hal yang menjadi tujuan kita tercapai dengan sempurna, atau setidaknya tercapai dengan cara yang sebaik mungkin. Nah, untuk mencapai hal ini dibutuhkan kemampuan berpikir strategis. Disinilah peran guru penggerak bagaimana harus memahami hal tersebut dan menciptakan inovasinya untuk menggerakkan komunitas praktisinya. Berikutnya, guru penggerak juga dituntut untuk memahami diagram gunung es. Apa yang ditampilkan oleh siswa, apa yang ditampilkan oleh lingkungan atau seseorang, itu hanyalah bagian kecil dari hal yang tersembunyi di dalam dirinya. Nah, teori ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari pribadi seseorang adalah misteri. Hal inilah yang harus dipahami, hal inilah yang harus dijadikan acuan. Saya mencoba berbagi pengalaman tentang seseorang atau anak didik saya yang saat itu ketika saya mengajar, ia ingin berhenti dari sekolah. Saya tanya mengapa? Saya sudah tidak terlalu peduli lagi dengan sekolah, Pak, karena saya anggap sekolah itu tidak menarik. Kemudian saya mencoba mencari tahu apa yang menjadi hal yang ia sukai. Sampai pada suatu ketika, saya berbicara dari hati ke hati, kemudian saya mengajak dia secara persuasi untuk tetap bersekolah. Ternyata dia menyukai pramuka dan kegiatan aktif di luar, sehingga pada saat itu ia mengurungkan niatnya untuk berhenti dari sekolah. Dan saat itu saya merasa bahwa ternyata untuk mengarahkan suatu tujuan atau mengejawantahkan yang disebut dengan menggerakkan manusia ini, haruslah memahami bagaimana latar belakang siswa itu sebelumnya, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana latar belakang lingkungan sosialnya, dan apa yang menjadi preferensi pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah peran guru penggerak. Nah, di sini peran guru penggerak sangat penting bagi cara menggerakkan komunitas praktisi atau menggerakkan siswa-siswinya. Sebagaimana nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak juga terbagi ke dalam 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak dituntut wajib dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan. Guru penggerak dituntut menjadi seorang fasilitator pembelajaran yang memahami berbagai aspek perilaku, kebutuhan, bahkan cara belajar siswa. Berikutnya, guru penggerak berperan dituntut menjadi contoh untuk guru lain. Hal ini cukup berat, mengingat tanggung jawab menjadi contoh sebagai guru lain merupakan hal yang ideal. Nah, disinilah tantangan terbesar menjadi guru penggerak menurut saya, karena akan ada justifikasi bagi diri seorang guru penggerak ketika terjadi perubahan drastis terhadap dirinya. Saya menyampaikan kekhawatiran tentang hal ini, tetapi saya optimis bahwa ketika yang diniatkan adalah positif, maka tentu akan berdampak positif juga sebagaimana hukum tabur tuai. Selanjutnya, guru penggerak berperan untuk mendorong kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bukan hanya siswa dengan siswa, siswa dengan guru, tetapi juga dapat dikaitkan dengan seluruh stakeholder sekolah. Misalnya, siswa dengan guru bersama orang tua, lalu dikaitkan dengan perusahaan atau CSR. Nah, dan hal ini dapat digunakan untuk membantu proses perbaikan pendidikan secara umum. Berikutnya, peran seorang guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini berarti kita memberikan kepercayaan kepada murid untuk menunjukkan sisi kepemimpinannya, baik di dalam proses belajar mengajar maupun di dalam kesehariannya. Selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini komunitas praktisi dapat berbagai macam bentuknya, mulai dari komunitas P5, kemudian MGMP, K3S, PGRI, dan sebagainya. Baik, kalau sebelumnya saya membahas koneksi antar materi dalam modul 1.2, dan sekarang waktunya saya membahas koneksi antar materi atau antar modul 1.1 dan 1.2 yang terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah rencana ke depan.
Nah, dalam hal peristiwa, yang paling penting terjadi antar dua modul ini. Yang pertama, pada modul 1, saya sangat terkesan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana siswa diumpamakan sebagai tanaman atau hal yang disemai, kemudian bagaimana guru diumpamakan sebagai petani, yaitu yang menanam. Dan bagaimana petani merawat ini tentunya tetap akan menghasilkan jenis buah yang berbeda. Sedangkan pada modul 1.2 yang menurut saya cukup menantang atau peristiwa yang sangat berarti bagi saya, yaitu pada bagian nilai seorang guru penggerak. Nah, berikutnya adalah salah satu peristiwa yang saya anggap penting dalam modul 1.2, yaitu tentang peran guru penggerak. Ada 5 hal yang sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini menurut saya yang cukup menantang dalam hal mewujudkan peran guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam komunitas praktisi itu mungkin bisa saja terjadi semacam pragmatisme, kemudian semacam ego sektoral dan sebagainya. Dan ini menurut saya menjadi peristiwa atau hal yang membuat diri saya harus lebih banyak belajar lagi. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Nah, bagaimana perasaan yang terjadi pada diri saya saat memahami modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, dalam modul 1.1 saya dapat lebih menyimpulkan bahwa ketika melakukan pembelajaran, baik sebagai pembelajar maupun pembelajar, haruslah melihat murid secara luas. Sedangkan dalam modul 1.2 melalui pembahasan materi dalam tergerak, bergerak, dan menggerakkan, saya menyimpulkan bahwa untuk melihat siswa secara utuh, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis, kemudian melihat latar belakang siswa, agar tidak terjadi labeling terhadap masing-masing siswa atau murid tersebut. Nah, berikutnya adalah pembelajaran. Apa yang saya petik dari pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama, pada modul 1.1 saya memiliki atau merasakan sesuatu, yaitu saya tidak frustrasi ketika menghadapi siswa yang tidak mencapai KKM pada mata pelajaran saya. Nah, namun demikian, ada lagi hal yang menjadi pendukung dalam modul 1.2, apa yang harus guru lakukan untuk memberikan motivasi, terutama kepada diri guru itu sendiri, yaitu sebagai guru penggerak, seyogianya guru harus mengaktualisasikan dirinya untuk selalu dapat mengubah perilaku-perilaku yang ada pada dirinya sendiri untuk dapat ditularkan kepada siswa. Nah, terakhir adalah rencana ke depan. Apa yang akan saya lakukan ke depan setelah mempelajari materi ini? Dalam modul 1.1 dan 1.2 yang tentunya berkesinambungan, memiliki kontinuitas yang tinggi atau sangat erat, maka saya dapat menyimpulkan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Yang pertama, saya tidak akan banyak menyebutkan atau menargetkan hal yang dapat saya lakukan. Yang pertama, saya akan memahami dan memberikan materi kepada siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa tersebut. Sehingga saat kurikulum itu kita kontekstualkan dengan keadaan atau kodrat zaman di mana tempat saya mengabdi, maka akan ditemukan sebuah benang merah atau rumusan yang dapat digunakan untuk membelajarkan sesuatu kepada siswa. Kemudian yang kedua, nah, tujuan saya kedua atau rencana saya ke depannya adalah saya akan menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan saya, terutama rekan terdekat saya atau rekan sejawat saya, untuk dapat atau mau mengikuti pendaftaran dan seleksi guru penggerak. Karena saya yakin semakin banyak guru yang tergerak, maka semakin banyak juga guru yang mampu bergerak, sehingga akan terjadi pergerakan. Dan pergerakan ini akan menghasilkan guru yang sama-sama menggerakkan lingkungan belajar, lingkungan sosial, dan kemasyarakatan lainnya, sehingga tercapailah transformasi pendidikan Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Roy Martin dari SMP Negeri 5 Muara Siram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Salam pendidikan.